Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Armilah, nomor induk mahasiswa 200313348. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Asep Rudiana, SH.MH. Selanjutnya, saya akan menanggapi pendapat tentang kasus-kasus penistaan agama di Indonesia. Salah satunya, kasus penistaan agama yang baru terjadi saat ini, yaitu kasus penistaan yang dilakukan oleh Joseph Paul Jang. Dalam berita wartaekonomi.co.id, ulah Joseph Paul Jang yang diduga menistakan agama dalam video unggahan di YouTube jadi sorotan publik. Paul yang kabarnya berada di luar negeri kini diburu polisi dan sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Joseph Paul Jang jadi heboh karena diduga penistaan agama, lantaran mengaku Nabi ke-26 saat menggelar Zoom meeting dengan rekannya terkait puasa Lalim Islam. Video itu diunggah ke akun YouTube Joseph Paul Jang pada Kamis 15 April 2021. Tak hanya mengaku sebagai Nabi yang ke-26, Paul Jang menyebut dari dulu kalau Ramadan itu adalah bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kata dia kalau momennya sudah mendekati Lebaran Idul Fitri, jadi mengerikan dan horor. Sementara teman-teman Paul Jang dalam Zoom meeting itu hanya tertawa dan tidak mau ikutan karena takut dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Tapi Paul Jang sesumbar dengan membuat sayembara menantang siapa saja yang berani melaporkannya ke polisi akan diberi hadiah berupa uang. Dalam kasus penistaan yang ia lakukan tersebut, menimbulkan kegaduhan karena yang namanya Nabi bagi pemeluk agama itu adalah orang-orang yang sangat dihormati. Kalau seandainya agama nabinya dihina, dicela, dicerca, tentu saja akan menimbulkan kemarahan yang memuncak, ujar Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, begitupun ujaran pelecehan yang dilakukan oleh Joseph Paul Jang menjadi sorotan publik sebagai delik penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia karena menyangkut dimensi keyakinan batin seseorang atau kelompok terhadap agama yang dianutnya. Sikap kita sebagai umat beragama terhadap kasus penistaan agama sesuai hukum dan ajaran agama dapat diringkas melalui dua jalan, yaitu eksternal dan internal, yakni merubah sikap dan mental pelaku pelecehan itu sendiri, mengukuhkan kembali pencegahan dari hal-hal yang punya hubungan dengan pelaku dari masyarakat, lingkungan, para juru dakwah, dan orang yang merasa dirinya terpanggil untuk menjaga agamanya agar tidak dikucilkan. Pertama, solusi internal pelaku pelecehan agama, yakni maksudnya hendaknya si pelaku pelecehan merasakan bahaya perbuatannya yang dapat merugikan dunia dan akhiratnya dengan siraman rohani sehingga kesadaran itu datang dengan sendirinya. Kedua, solusi eksternal yang merupakan komponen penting solusi dari permasalahan. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok, yakni solusi dari penguasa, maksudnya hendaknya menggunakan kekuasaan yang diamanahkan oleh Tuhannya atau Allah kepadanya untuk memberi hukuman yang setimpal bagi pelaku pelecehan yang mencengkal
melecehkan suatu agama lainnya. 2. Juru dakwah dan intelektual dengan menanamkan rasa hormat kepada agama dan pemeluknya, membantah tulisan atau ceramah yang dapat merusak citra Islam atau agama lainnya, serta orang-orang yang melecehkan agama. Selanjutnya, solusi yang ketiga, masyarakat muslim dengan mengambil tangan pelaku dan menasihatinya atau mengadukannya kepada yang berwenang. Maka sudah saatnya para muslimin mengangkat kepala mereka dan tidak membiarkan keindahan Islam dikotori lagi oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa penistaan agama bisa membuat perpecahan dalam suatu kelompok sosial karena menyangkut dimensi keyakinan batin orang atau kelompok terhadap agama yang dianutnya. Seperti diatur dalam pasal 156A KUHP, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penundaan terhadap suatu agama yang dianutnya, dengan maksud supaya tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebagai warga negara yang baik adalah menghindari ujaran dan tindakan yang dapat saling mencederai hati satu sama lain. Jauhi tindakan yang dapat merugikan baik umat muslim Indonesia khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Umat muslim tanah air juga perlu mewaspadai tindakan-tindakan yang bersifat provokatif yang menyangkut kasus dugaan penistaan agama. Nah, sekian video hasil tanggapan terkait kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Semoga dengan video ini menjadi wawasan untuk kedepannya tidak terjadi lagi kasus-kasus penistaan agama, baik agama Islam maupun agama lainnya. Mari bersikap menghargai dan toleransi satu sama lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.